dosen penguji ujian kinerja PPG Daljab Matematika Angkatan 1 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Yeni Ernawati. Saya guru di SMK NU Darussalam, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. Saya mahasiswa PPG Daljab Matematika Angkatan 1 tahun 2022 di LPTK Universitas Negeri Yogyakarta. Pada kesempatan hari ini, Rabu tanggal 5 Oktober tahun 2022, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja saya, yaitu PPG Daljab Matematika Angkatan 1 tahun 2022 dengan materi Sistem Persamaan Linier dua variabel. Submateri penyelesaian sistem persamaan linier dua variabel dengan metode grafik menggunakan aplikasi GeoGebra di kelas 10. Nah, untuk lebih jelasnya, berikut adalah video yang akan saya laksanakan. Mohon masukan serta saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran saya akan menjadi lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Jangan lupa selalu jaga kesehatan. Ya, Bu. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk Mas Riki memimpin doa. Untuk mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama berdoa. Doa mulai. Selesai. Seperti biasa, untuk mengawali pembelajaran kita pada hari ini, kita bersama-sama membaca sholawat dulu. Silakan bersama-sama kita membaca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan taj'aluna biha min ahlil ilmi dhahira wa batina wa tamshuna min ibadika sholihina fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sebelumnya, Ibu akan mengecek kehadirannya terlebih dahulu. Angkat tangan sambil bilang hadir, Bu, gitu ya. Ayu Trisna, Hadir, Bu. Emilia, Hadir, Bu. Hajar Maulana, Hadir, Bu. Ifatul Aziza, Hadir, Lailatul Musyawarah, Leo Gautama, Nita Husnul Hidayah, Muhammad Anas Rifai, Muhammad Ahmad Bariki, Hadir, Bu. Muhammad Angga Maulana, Hadir, Bu. Muhammad Robi Pratama, Hadir, Bu. Nata Nuris Safitri, Hadir, Bu. Umi Fazliyah, Hadir, Bu. yang terakhir Wahyu Desi. Hadir, Bu. Berarti yang tidak masuk tadi satu Aman Agung ya? Yeay. Mana ini kok tidak masuk? Hadir. Apakah semuanya sudah siap untuk belajar hari ini? Ya, Bu. Baik, kemarin kita sudah mempelajari SPLDV pakai metode apa? Metode eliminasi dan substitusi, Bu. Ya, metode eliminasi dan substitusi. Untuk pertemuan hari ini kita akan mempelajari tentang penyelesaian
grafik dengan aplikasi GeoGebra. Kita akan mempelajari tentang penyelesaian SPLDV menggunakan metode grafik, tetapi dengan aplikasi GeoGebra. Apakah semua sudah mendownload dari aplikasi GeoGebra ini? Perlu Ibu sampaikan juga dalam kegiatan pembelajaran kita hari ini, dengan mengucap syukur atas diberikan kesehatan dan melalui kegiatan pembelajaran menggunakan model problem based learning yang dipadukan dengan metode diskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasan, peserta didik diharapkan mampu menentukan nilai variabel pada SPLDV dengan menggunakan metode grafik dengan aplikasi GeoGebra dengan benar. Itu adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Dalam proses pembelajaran nanti, kita juga akan menilai sikap kalian, terutama untuk sikap kerjasama. Di sini nanti kita ada kegiatan diskusi, ya. Jadi nanti saya akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok kecil. Jumlahnya berapa ini? 15. Berarti nanti akan Ibu bagi menjadi 3 kelompok yang masing-masing kelompok beranggotakan 5 anak. Untuk pembelajaran kita tentang SPLDV ini, silakan diperhatikan di layar depan. Di sini kita akan mencari penyelesaian dari SPLDV metode grafik menggunakan GeoGebra. Sambil kalian memperhatikan, Ibu juga akan membagikan LKPD. Ini nanti satu-satu, tidak usah berebut ya. Apakah semua sudah menerima LKPD-nya? Kalau sudah, di sini nanti tolong diperhatikan, Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Untuk kelompok 1 tolong dicatat dari perwakilan kelompok 1. Anggotanya Mita, kemudian Desi, Anas, Leo, dan Robi. Itu kelompok 1. Kemudian ke kelompok 2, Laila, Ayu, Angga, Nuris, dan Riki. Dan kelompok yang terakhir atau kelompok 3, Emil, Iva, Zidan, Hajar, dan Umi. Ingat-ingat kelompoknya, dan silakan sekarang kalian berkumpul di kelompok masing-masing. Sudah pada kelompoknya masing-masing? Sudah, Bu. Kalau sudah, sekarang kita perhatikan. Coba dibaca bersama-sama. Selesaikan sistem persamaan linear dua variabel berikut dengan menggunakan metode grafik dengan aplikasi GeoGebra. Langkah awal, tolong diperhatikan dulu. Langkah awal untuk mencari penyelesaiannya, kita buka dulu aplikasi GeoGebra. Nanti tampilannya seperti ini. Kalau sudah, kita masuk ke menu algebra. Di situ nanti ada input, ya, kita klik di situ. Kemudian kita masukkan persamaan 1 sesuai dengan yang ada di layar tadi soalnya, yaitu X plus 3Y sama dengan 6. Kita ketikkan di sini. Boleh diketik langsung atau menggunakan menu yang ada di bawahnya ini ya. Diperhatikan dulu di depan. X plus 3Y sama dengan 6. Plus 3Y, X plus 3Y
sama dengan 6. Kalau sudah kita ketikkan, kalau kita sudah masukkan persamaan 1, kemudian kita tekan enter dan muncul garis yang merupakan penyelesaian atau titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y dari persamaan 1. Kemudian langkah selanjutnya kita masukkan persamaan yang kedua, X plus Y sama dengan 4. Di situ terlihat ada 2 garis yang saling berpotongan, ya. Kemudian gimana untuk himpunan penyelesaiannya? Caranya bagaimana kita mencarinya? Nah, untuk mencari himpunan penyelesaian, kita masuk ke menu tools, ini kita klik. Selanjutnya kita pilih intersect, kita klik. Kemudian kita klik tepat pada garis yang ada di grafik, yaitu persamaan 1 kita klik. Kemudian persamaan 2 juga kita klik. Di situ muncul titik potong, yaitu titik apa? A. Titik A. Kemudian kita kembali lagi ke menu algebra. Di sini akan terlihat A sama dengan intersect EQ1 dan EQ2, yaitu 3,1. Berarti 3,1 inilah yang merupakan himpunan penyelesaian dari kedua persamaan tersebut. Kira-kira bisa dipahami atau mungkin ada yang masih bingung? Bisa ya? Kalau sudah bisa, coba sekarang silakan kalian mengoptimalkan waktu untuk mempelajari atau memahami dari contoh yang sudah Ibu berikan tadi. Selanjutnya, itu silakan kalian menyelesaikan permasalahan yang ada di LKPD masing-masing. Tetapi ingat, untuk penyelesaiannya ini sifatnya berkelompok. Dalam proses pembelajaran kita ini juga Ibu akan menilai sikap kerjasama kalian. Ya, silakan dimulai untuk berdiskusi kelompok untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di LKPD kalian. Ini waktunya berapa menit? Waktunya saya beri 20 menit dari sekarang. Ya, silakan diselesaikan dulu, didiskusikan bersama teman sekelompoknya. Nanti setelah 20 menit kalian silakan mempresentasikan hasil dari diskusi yang sudah kalian laksanakan. Sebelum kalian menyelesaikan permasalahan yang ada di LKPD, coba kita bersama-sama membaca petunjuk dari LKPD yang sudah kalian terima. Coba kita baca bareng-bareng. Ini dengan cepat, tapi contoh yang diberikan jelaskan pada diri sendiri mengapa dan bagaimana penyelesaian masalah yang diberikan dalam contoh. Selesaikan soal yang disediakan tanpa melihat contoh. Setelah selesai, periksa kembali apakah jawaban sudah sesuai. Jawaban tidak harus ditulis sama seperti dengan contoh. Boleh disingkat, boleh dipandang, boleh menerapkan cara yang berbeda. Diskusikan LKPD ini dengan teman sekelompokmu. Setelah selesai mengerjakan LKPD, masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Itu petunjuk dari LKPD-nya. Maksudnya tadi setelah selesai periksa kembali apakah jawaban sudah sesuai. Jawaban tidak harus ditulis sama persis dengan contoh, boleh disingkat, boleh lebih panjang, ataupun boleh menerapkan cara yang berbeda. Artinya apa? Di sini kalian kan tidak menulis, ya. Berarti cara yang berbeda, cara yang lebih singkat, cara yang lebih panjang, ini nanti dilihat dari hasil presentasi kelompok masing-masing. Ya, ada pertanyaan? Silakan didiskusikan. Kerjakan tanpa kita membeli 4 buah berbaris dan 2 buah gambar, dan ia harus membayarnya Rp20.000. Sedangkan bisa membeli 2 buah
Rp36.000. Berapakah harga satu buku tulis dan satu buku gambar? Maka dituliskan buku tulis itu adalah X dan buku gambar adalah Y. Maka ditulislah untuk kita 4X ditambah 2 buku gambar alias 2Y sama dengan Rp30.000. Maka persamaan yang kedua adalah untuk Lisa 2 buku tulis atau 2X dan ditambah 4 buku gambar atau 4Y sama dengan Rp36.000. Setelah itu ngomong hasilnya. Hasilnya 4,7. sama saja hasilnya 4.000 sama 7.000. Jadi kita nulis lah. Mana bukan itu ya? Tidak sih. 30.000-nya itu langsung 3.000 langsung pakai 0 pakai. Yes. Hasilnya berapa? Ini tuh tulisannya. Tentukan himpunan penyelesaian persamaan X plus 5Y sama dengan 15. X plus 5Y 5Y sama dengan 15 dan 2Y min 2X min Y 2X min Y 2X min Y min Y sama dengan 8 menggunakan metode grafik. Y. Ini sebagai Jadi, himpunan penyelesaian dari persamaan X plus 5Y sama dengan 15 dan 2X min Y sama dengan 8 adalah 5,2. Kesimpulannya Udah sih gini. Jadi Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan 3X min 2Y min 2Y sama dengan 12 dan 2X plus Y sama dengan 8 menggunakan metode grafik.
Menentukan himpunan penyelesaian dari persamaan 3x 3x dan 2Y min 2y 3x min 2y sama dengan 12. terus 2x plus y plus y sama dengan 8. itu 0,8. Udah Bu. Apakah sudah selesai diskusinya? Kalau sudah selesai, untuk sekarang saya beri kesempatan untuk mempresentasikan hasil dari diskusi yang sudah kalian laksanakan. Silakan untuk kelompok 1 bisa memulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Mencari penyelesaian dari suatu persamaan yang menggunakan aplikasi GeoGebra. Pertama, kita masuk menu GeoGebra, lalu klik input dan tuliskan persamaan pertama. Coba diangkat. Nanti. Iya mas. Di mana? Di apa? Di intersect. Kemudian masuk ke menu tool, lalu klik intersect. Sama klik analysis. Nah, terus di intersect. Stop ya. Sudah ya? Di intersect sih. Sim biru, tak ada sim biru. Intersect. Terus buka yang Jadi himpunan penyelesaian dari persamaan 3x min 2y sama dengan 12 dan 2x plus y sama 8, yaitu 4,0. Nilai x-nya adalah 4 dan nilai y-nya adalah 0. Ini hasil dari diskusi dari kelompok kami. Apakah ada yang ditanyakan? Saya bertanya, kenapa harus menggunakan menu intersect? Saya ulangi ya Mbak pertanyaannya. Kenapa harus menggunakan menu intersect? Saya jawab, untuk mencari himpunan penyelesaian dari kedua persamaan tersebut. Ya Mbak. Kenapa kita harus menggunakan aplikasi GeoGebra? Kenapa harus memakai aplikasi GeoGebra? Yaitu sesuai perkembangan zaman dan untuk mempermudah serta mempersingkat waktu dalam penyelesaian tersebut. Terima kasih presentasi dari kelompok 1. Kita berikan tepuk tangan untuk teman-teman. Untuk kesempatan yang kedua, silakan mempresentasikan hasil diskusinya dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami berlima. Monggo Mas Judan. Baik, saya akan mulai. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan X plus 5Y sama dengan 15 dan 2X min Y sama dengan 8 menggunakan metode grafik. Untuk mencari himpunan penyelesaian dari suatu permasalahan yang menggunakan aplikasi GeoGebra, pertama kita harus masuk menu input dan tuliskan persamaan 1, yaitu X plus 5Y sama dengan 15. Kemudian tekan enter, lalu masukkan persamaan kedua 2Y min salah 2X min Y sama dengan 8. Enter. Kemudian masuk ke menu tool, lalu ketik intersect dan klik garis persamaan 1 dan persamaan 2. Kemudian akan muncul titik potong, dan titik potong itulah yang merupakan himpunan dan penyelesaian dari kedua permasalahan tersebut. Dan jadi jawaban dari permasalahan kali ini ialah 5,2. Jadi himpunan penyelesaian dari persamaan X plus 5Y sama dengan 15 dan 2X min Y sama dengan 8 adalah 5,2. Apakah ada pertanyaan dari lain? Monggo Mas Riki. Manfaat apa yang bisa didapatkan dari menggunakan aplikasi ini? Manfaat yang bisa digunakan dari aplikasi GeoGebra yaitu mempermudah kita menyelesaikan SPLDV terutama masalah waktu, karena kita akan lebih cepat menyelesaikannya. Dari kelompok lain? Ya, Mbak Mita. Kenapa pada grafik terdapat 2 garis? Karena ada 2 persamaan yang dimasukkan dalam aplikasi. Jadi, misalkan ada 1 persamaan yang dimasukkan, maka garisnya ada 1. Baik, sekian dari presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang terakhir, kesempatan yang terakhir ini untuk kelompok 3. Silakan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 3. Oh iya, silakan beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berlima dari kelompok 3 yang mempresentasikan soal kelompok yang tadi. Untuk soalnya, Rita membeli 4 buah buku tulis dan 2 buah buku gambar dan dia harus membayar Rp30.000. Sedangkan Risa membeli 2 buku tulis dan 4 buku gambar dengan harga Rp36.000. Berapakah harga 1 buku tulis dan 1 buku gambar? Di dalam ini, buku tulis dilambangkan dengan X dan buku gambar dilambangkan dengan Y. Maka dimasukkannya dengan 4X ditambah 2Y atau sama dengan 4 buku tulis dan 2 buku gambar. 4X ditambah 2Y sama dengan 30.000. Untuk persamaan yang kedua adalah 2 buku tulis dan 4 buku gambar. Maka dalam tambahnya 2X ditambah 4
adalah 4.000,7.000. 4.000 adalah hasil dari buku tulis dan 7.000 adalah hasil dari buku gambar. Maka bisa disebutkan adalah 4.000X dan 7.000Y. Ada yang ditanyakan? Oke. Sekian dari saya dan teman-teman. Terima kasih. Ya. Masih ada yang kesulitan untuk penyelesaian SPLDV menggunakan aplikasi GeoGebra? Tidak ada? Tidak, Bu. Terus yang Ibu ingin tanyakan, kira-kira apa saja yang kita pelajari dari awal tadi sampai sekarang untuk hari ini? Menentukan nilai variabel pada sistem persamaan LGB dengan menggunakan metode grafik menggunakan aplikasi GeoGebra. Bagaimana kesan-kesan setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Alhamdulillah senang, Bu. Baiklah, sebelum kita tutup, marilah bersama-sama kita simpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Bersama-sama kita simpulkan. Yang pertama adalah kesimpulannya. Dalam penyempurnaan penyelesaian dari suatu persamaan menggunakan aplikasi GeoGebra, kita harus memahami bagaimana cara membuat grafik pada aplikasi GeoGebra tersebut. Titik-titik atau pada grafik merupakan himpunan penyelesaian dari suatu persamaan. Ya, seperti yang sudah kalian terapkan tadi, yang sudah dipraktekkan caranya, yaitu tadi memasukkan persamaan 1, kemudian persamaan 2, dan nanti akan terlihat titik potong dari persamaan 1 dan persamaan 2. Dan titik potong itulah yang merupakan himpunan penyelesaian dari kedua persamaan. Nah, untuk pertemuan yang akan datang, perlu saya sampaikan, kita akan mempelajari sistem persamaan linear dua variabel, tetapi menggunakan metode determinan. Tolong di rumah dipelajari dulu, dipahami, supaya di pertemuan yang akan datang kita akan lebih mudah paham ya untuk mempelajarinya. Untuk tugas individu itu silahkan dikerjakan di rumah. Halaman 43, nomor 1, 2, dan 3. Jangan lupa dikerjakan ya. Jangan lupa tetap rajinlah belajar dalam keadaan apapun ya, untuk meraih cita-cita kalian. Karena waktunya sudah habis, di sini sebelum saya akhiri, tolong Mas Riki untuk memimpin berdoa. Doa mulai. Selesai. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk pertemuan hari ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.